wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang tata cara persidangan perkara pidana dalam bentuk bagan. Langsung saja, dalam tata cara persidangan perkara pidana itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada pembahasan surat dakwaan. Terus yang selanjutnya ada eksepsi. Yang selanjutnya lagi ada putusan sela. Nah, di sini apabila terdakwa sudah menerima eksepsi, maka sidang ditunda untuk menunjukkan nasihat hukum. Nah, dari penasihat hukum tersebut, apabila terdakwa yang diancam hukuman penjara di atas 5 tahun, maka terdakwa harus mengadakan penasihat hukum. Dan apabila terdakwa tidak mampu mengadakan penasihat hukum, maka majelis wajib menunjuk penasihat hukum tersebut. Nah, apabila terdakwa tidak menerima eksepsi tersebut, maka terdakwa harus melewati beberapa poin. Yang pertama, harus mengadakan keterangan dari saksi, kemudian ada keterangan dari ahli, kemudian ada surat. Nah, yang terakhir yaitu harus ada keterangan dari terdakwa itu sendiri. Nah, kita masuk dalam tahapan pembuktian atau alat bukti berdasarkan KUHP. Yaitu yang pertama, dalam poin pertama yaitu ada keterangan saksi atau keterangan terdakwa, ada keterangan ahli, kemudian ada surat, yang terakhir petunjuk, sama dengan yang sudah saya bacakan ini, yang ini. Kemudian setelah sudah melalui dari poin-poin tersebut, maka terdakwa masuk pada tuntutan jaksa atau penuntut umum. Terus kemudian pembelaan terdakwa, terus jaksa penuntut atau yang biasa disebut dengan replik, kemudian jawaban terdakwa itu sendiri atau biasa disebut dengan duplik. Nah, tidak sampai habis di situ, maka terdakwa lagi harus melewati beberapa poin, yaitu ada musyawarah majelis. Kemudian lanjut musyawarah majelis itu akan bertanya pada para pihak-pihak yang hadir. Maka dalam pertanyaan tersebut yang ditanyakan yaitu apakah akan dilakukan banding. Nah, kalau mau dilakukan banding atau tidak. Kalau tidak itu harus menunjukkan arsip, kalau ya harus menunjukkan petugas banding. Oke, sampai di situ dari penjelasan saya tentang tata cara persidangan perkara pidana dalam bentuk bagan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.